wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Handayani dengan NIM 2472030357. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 metode penting yang digunakan dalam pemeriksaan analisis mikrobiologi, yaitu yang pertama metode ALT atau angka lempeng total, yang kedua metode MPN atau most probable number, dan yang ketiga yaitu adalah metode blue pada indikator susu. Ketiga metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah mikroorganisme dalam sampel makanan atau minuman dalam menilai kualitasnya. Yang pertama saya akan menjelaskan metode ALT. Pertama-tama saya akan menjelaskan prosedur kerja dari ALT atau angka lempeng total yang bertujuan untuk mengetahui jumlah total mikroorganisme dengan sampel air keran murni, pepton, dan media PCA. Untuk prosedur kerjanya siapa 3 tabung reaksi, yaitu 0, pangkat min 1, 0 pangkat min 2, dan seterusnya. Untuk 0 pangkat min 1, tambahkan 1 mili sampel air keran. Untuk 0 pangkat min 2, tambahkan 1 mili sampel plus 9 mili larutan pepton, homogenkan. Untuk 10 pangkat min 3, tambahkan 1 mili dari 10 pangkat min 2 plus 9 mili pepton. Setelah dilakukan pengenceran, ambil masing-masing 1 mili dari setiap larutan pengenceran, yaitu dari tabung 0 pangkat min 1 sampai seterusnya. Tuangkan ke dalam masing-masing cawan Petri steril yang sudah disiapkan. Setelah itu, tambahkan media PCA cair yang masih hangat ke dalam setiap cawan sebanyak 20 mili. Lalu putar cawan secara perlahan agar larutan tercampur merata. Setelah itu, inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24-48 jam. Nah, jika sudah selesai atau sudah inkubasi, hanya koloni antara 30-300 yang dianggap valid. Terakhir, hitung jumlah bakteri per mili atau per gram dari sampel. Nah, hitung dengan subcawan Petri yang 10 pangkat min 2 karena berada di antara 30-300 dengan rumus 150 kali 10 sama dengan 1500 CPU per mili. Karena hasil ini melebihi batas aman, yaitu kurang dari 100 CPU per mili, maka air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Setelah ini kita akan membahas metode MPN. Di sini saya akan menjelaskan dari uji MPN atau most probable number. Metode ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah bakteri coliform seperti E. coli dalam produk pangan. Pada contoh ini digunakan sampel pentol seberat 10 gram yang dilarutkan ke dalam 10 mili pepton 0,1%, lalu dicampur hingga homogen. Langkah pertama, pengenceran sampel. Sediakan 3 buah tabung steril, lalu ambil 1 mili dari larutan awal ke dalam 9 mili pepton. Ini menjadi pengenceran 10 pangkat min 1. Nah, dari 10 pangkat min 1, ambil 1 mili ke 9 mili pepton, menjadi 10 pangkat min 2. Lanjutkan lagi ke 10 pangkat min 3 dengan cara yang sama. Pengenceran ini hampir mirip seperti pada uji ALT. Langkah kedua, uji pendugaan. Gunakan media laktosa brut atau LB dalam tabung yang berisi tabung Durham. Nah, masukkan masing-masing 1 mili dari pengenceran, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3 ke dalam 3 tabung LB untuk setiap pengenceran. Setelah itu, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Hasil positif ditandai dengan adanya gelembung gas dalam tabung Durham yang menunjukkan produksi gas tersebut oleh bakteri coliform. Nah, langkah ketiga, uji penegasan. Ambil tabung yang menunjukkan hasil positif dari tahap sebelumnya. Gunakan 1 ose untuk memindahkan isi tabung ke media Brilliant Green Lactose Bilbroth atau BGLB. Setelah itu inkubasi lagi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 atau 2 hari.
Nah, hasil dinyatakan positif bila masih terbentuk gas, yang menunjukkan keberadaan bakteri coliform yang terkonfirmasi. Langkah keempat, perhitungan dari MPN. Nah, misalnya dari 3 tabung pada tiap pengenceran hasilnya 10 pangkat min 1 sama dengan 3 positif, 10 pangkat min 2 sama dengan 2 positif, 10 pangkat min 3 sama dengan 1 positif. Pola 3 sampai 2 sampai 1 ini dicocokkan dengan tabel MPN dan diperoleh nilai NPL sebanyak 110 per gram. Maka jumlah bakteri coliform dalam sampel adalah 110 MPN per gram. Nah, interpretasi hasilnya, jika nilai NPN lebih dari 10 pangkat 4 per gram dalam sampel siap saji, maka produk dianggap tidak layak dikonsumsi. Setelah itu kita akan menjelaskan uji dari indikator susu. Di sini saya akan menjelaskan methylene blue yang digunakan untuk mengetahui jumlah mikroorganisme dalam sampel susu. Prinsipnya, semakin banyak mikroba, maka semakin cepat warna biru akan hilang karena oksigen dalam susu habis akibat respirasi mikroba. Bahan yang digunakan adalah sampel susu segar dan larutan methylene blue 1%. Langkah pertama, siapkan 3 buah tabung. Tabung pertama adalah tabung uji, yang kedua adalah kontrol negatif, yang ketiga adalah tabung kontrol positif. Masing-masing tabung berisi 10 ml susu dan ditambahkan 1 ml methylene blue. Perlakuan khusus untuk kontrol negatif, panaskan hingga mendidih untuk membunuh mikroba. Sedangkan tabung kontrol positif, tambahkan 1 osok kultur bakteri E. coli. Nah, setelah itu langkah kedua, letakkan semua tabung di water bath bersuhu 37 derajat Celcius. Amati setiap 30 menit dan catat perubahan warna. Untuk interpretasi hasil, warna biru yang memudar atau hilang bertanda mikroba aktif menghabiskan oksigen. Jika warna susu berubah dari biru menjadi bening dalam waktu kurang dari 2 jam, berarti susu mengandung banyak mikroorganisme dan tidak layak dikonsumsi. Jika warna tetap biru lebih dari 7 jam, maka sampel susu dinyatakan baik dan aman. Dari ketiga uji ini membantu kita mengetahui mutu dan keamanan pangan. Semakin tinggi jumlah mikroorganisme, maka semakin rendah kualitasnya. Dari ketiga uji ini, yaitu ALT, MPN, dan methylene blue dalam indikator susu, kita bisa menilai apakah suatu bahan pangan layak dikonsumsi atau tidak. Demikian penjelasan mengenai uji ALT, MPN, dan indikator susu ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang keamanan pangan. Demikian, saya Tini Handayani, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.